di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem integumen dan saya akan mengambil judul cacar air. Nah, apa sih sistem integumen? Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau yang dinamakan self-repairing. Dan mekanisme pertahanan tubuh pertama pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh, menurut Fitriani 2020. Nah, lapisan pada sistem integumen terdiri dari lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Perawatan yang baik terhadap sistem integumen dapat mencegah berbagai masalah kulit, infeksi, dan penyakit. Selain sebagai penghalang, sistem integumen juga berperan dalam regulasi suhu tubuh, pemeliharaan cairan sel, sintesis vitamin D, dan deteksi rangsangan. Berbagai komponen sistem integumen bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, menurut Kim dan Dao 2021. Nah, sistem tubuh yang mempelajari tentang kulit pada tubuh manusia. Nah, fungsi dari kulit adalah mencegah penguapan air yang berlebihan, organ reseptor, proteksi, dan prekursor. Perlindungan terhadap sinar UV yaitu melanin, pengaturan suhu metabolisme tubuh, dan ekskresi substansi yaitu kelenjar, pembuluh darah, jaringan lemak. Kulit adalah organ tubuh yang paling luas yang berkontribusi terhadap total berat tubuh manusia, kira-kira sebanyak 15%, dan luas kulit orang dewasa 1,5 meter kubik. Kulit merupakan organ pertama yang terpengaruh oleh perubahan lingkungan. Perubahan pada kulit dapat terjadi karena perubahan lingkungan, gangguan sistemik, dan gangguan dari kulit itu sendiri. Nah, selain kulit, ada pula rambut dan kuku yang termasuk ke dalam sistem integumen. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit, terutama rambut muncul dari epidermis, kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Serta pada kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat syaraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin, protein yang akan kaya sulfur. Dengan mempelajari sistem integumen, diharapkan tenaga medis, khususnya perawat, dapat memahami perlakuan yang baik dan tidak baik dilakukan terhadap sistem tersebut saat melakukan tindakan atau perawatan terhadap pasien. Varicella atau chickenpox atau yang dikenal dengan cacar air adalah infeksi primer virus varicella zoster atau VZV yang umumnya menyerang anak dan merupakan penyakit sangat menular. Meskipun gejala klinis varicella tidak berat, namun pada remaja, orang dewasa, dan anak dengan status imunitas menurun dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Varicella atau cacar air adalah infeksi akut primer oleh virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Varicella atau cacar air adalah penyakit infeksi akut dan cepat menular yang disertai gejala konstitusi dengan kelainan kulit polimorf, terutama berlokasi bagian sentral tubuh. Inilah kemerahan yang muncul di semua bagian tubuh ini berisi air dan terasa gatal. Kabar baiknya, varicella ini mampu sembuh dengan sendirinya setelah beberapa minggu. Bahkan untuk orang yang memiliki kekebalan tubuh yang bagus hanya akan berlangsung beberapa hari saja. Bintil ini akan cepat mengering dan mengelupas dengan sendirinya. Sebaiknya jangan digaruk agar bintil tidak luka dan membekas saat sudah mulai kering. Kalau kita terkena cacar air, bisa sampai 2-3 pekan. Hal ini bisa ditandai dengan badan yang terasa panas namun bukan demam. Setelah 5 hari, ruam mulai muncul dan sampai semua leput telah bergeropeng. Selama masa karantina, sebaiknya penderita tetap mandi seperti biasa karena kuman yang berada pada kulit akan dapat menginfeksi kulit yang sedang terkena cacar air. Untuk menghindari timbulnya bekas luka yang sulit hilang, sebaiknya menghindari pecahnya lenting cacar air. Ketika mengeringkan tubuh sesudah mandi, sebaiknya tidak menggosoknya dengan handuk terlalu keras. Untuk menghindari gatal, sebaiknya diberikan bedak talk yang mengandung mentol sehingga mengurangi gesekan yang terjadi pada kulit, sehingga kulit tidak banyak teriritasi. Untuk yang memiliki kulit sensitif, dapat juga menggunakan bedak talk salisiel yang tidak mengandung mentol.
Pastikan juga selalu mengkonsumsi makanan bergizi untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit itu sendiri. Konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jambu biji dan tomat merah yang dapat dibuat jus. Seseorang yang pernah mengalami sesar air dan kemudian sembuh, sebenarnya virus tidak 100% hilang dari dalam tubuhnya, melainkan bersembunyi di dalam sel ganglion, dorsalis, sistem saraf sensoris penderita. Ketika daya tahan tubuh imun melemah, virus akan kembali menyerang dalam bentuk herpes zoster, di mana gejala yang ditimbulkan sama dengan penyakit cacar air chickenpox. Bagi seseorang yang belum pernah mengalami cacar air, apabila terserang virus varicella zoster, maka tidak langsung mengalami penyakit herpes zoster, akan tetapi mengalami cacar air terlebih dahulu. Virus ini ditularkan melalui udara lewat percikan ludah pada saat penderita batuk atau bersin, dan melalui kontak langsung dengan cairan dari lepuhan atau ruam. Cacar air ini menyerupai jerawat atau sengatan serangga dan terasa sangat ketal. Ruam ini akan berubah menjadi lepuhan berisi cairan yang kemudian akan pecah dari akhirnya membentuk kropeng setelah sembuh. Ruam ini biasanya muncul di wajah, dada, perut, dan punggung, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Gejalanya berupa demam, nyeri kepala, rasa lelah, dan nafsu makan menurun. Cacar air pada anak biasanya selama 5-10 hari. Untuk mengatasi gatal, diberi lotion kalamin pada kulit dan antihistamin. Sedangkan untuk penurun panas, meminum obat paracetamol, asupan cairan ditingkatkan untuk mencegah dehidrasi dengan meningkatkan minum air, susu, atau makanan cair. Untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri atau cacar air ini, yang pertama ada menjaga kebersihan tangan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. 2. Memotong kuku yang panjang dan mengikir kuku yang tajam. 3. Sering mandi atau mencuci kulit dengan sabun anti kuman. 4. Memakai pakaian yang telah dicuci bersih dan kering serta nyaman dipakai. Yang 5. Sering mengganti pakaian jika sudah dirasa kotor atau tidak nyaman. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan buanglah sampah pada tempatnya. Dan masih banyak sekali hal positif yang dapat kita lakukan agar tidak menimbulkan penyakit menular dan untuk mencegah penyakit menular. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.